Halo Sobat 7, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instan. Kali ini saya mau testing gaming lagi ya. Kembali lagi kita ke konten testing gaming PC guys ya. Menggunakan VGA ini guys, GTX 1660 Ti yang saya beli di marketplace ya. Saya sudah unboxing sebelumnya guys ya. Kalian bisa lihat video sebelumnya, itu saya unboxing VGA ini guys. Yang katanya ini bukan VGA bekas mining tapi VGA bekas gaming guys ya. Itu tertulis di deskripsi si penjual bahwa ini VGA ini GTX 1660 ini bukan bekas mining tapi bekas gaming katanya gitu ya, bekas gaming gagal mining. Dan untuk prosesornya saya akan gunakan prosesor Core i5 347 ya guys, 3470 ya guys ya, prosesor generasi ketiga yang paling banyak yang beli ya. Sampai sekarang kayaknya proses ini masih lancar yang beli ya guys ya. Di marketplace itu lakunya sudah hampir ribuan lebih prosesor ini. Padahal ini prosesor jadul ya guys ya, prosesor lawas, tapi masih laku saja barang ini. Dan beberapa komentar saya di channel YouTube ini masih banyak yang selain tanya-tanyakan prosesor ini guys ya. Prosesor Core i5 3470 terbukti sangat laku. Dan kali ini prosesor itu kita akan kombinasikan dengan ini guys, core lagi GTX 1660 Ti guys ya. Walaupun sebenarnya perbedaan keduanya itu sangat jauh guys ya. Gaming mungkin performanya atau perbandingan itu jauh sekali, karena ini sudah pasti hasil tes di gamingnya pasti bottleneck guys ya, sudah pasti bottleneck. Tapi kita uji coba saja guys, uji coba gaming menggunakan VGA ini. Tapi sebelum kita testing ini, tentu saja di sini saya akan mereview lebih detail lagi pada VGA GTX 1660 Ti ini, karena sebelumnya waktu saya unboxing itu saya tidak terlalu detail tentang komponen tentang spesifikasi dari GTX 1660 Ti ini guys. Oke guys ya. Oke, jadi VGA Nvidia GTX ya, seri GTX itu berakhir pada seri GTX 1660 guys ya. Yang ini saya pegang sekarang ini GTX 1660 Ti. Ada 3 jenis di sini GTX 1660 ya guys ya. Ada GTX 1660 biasa, GTX 1660 Super, dan GTX 1660 Ti. Dan yang saya pegang ini adalah GTX 1660 Ti guys ya. Di sini untuk spesifikasinya sebenarnya di antara ketiga jenis GTX itu sama saja guys ya. Dia pakai 6 GB memori, kemudian DDR-nya 6, kemudian pakai 192 bit. Yang membedakan itu di sini di beberapa web yang saya lihat yang membedakan, nah ini ada di sini ada perbedaan ketiganya guys ya, GTX 1660 dan 1660 Super, 1660 Ti. Biasanya itu TDP-nya guys yang paling saya perhatikan. Kalau TDP di sini lebih tinggi GTX 1660 Super 125 watt, sementara yang ini cuma 120 watt. Cukup hemat daya juga GTX 1660 Ti ini ternyata guys ya. Kemudian CUDA cores-nya berbeda ya, lebih tinggi yang ini GTX 1660 Ti. Kemudian base clock sebenarnya sama-sama saja, hanya berbeda 30-an guys ya, base clocknya juga. Kemudian memori sama-sama DDR6, memori speed agak lebih tinggi GTX 1660 Super guys ya. Itu guys. Jadi kalian kalau mau beli ya GTX 1660 Ti 1660 ini ada 3 jenis guys ya, GTX 1660 biasa, Super, dan Ti guys ya. Di situ ada perbedaannya cukup tidak terlalu jauh sebenarnya perbedaannya guys ya. Tapi yang paling ini di TDP-nya sih. TDP-nya di sini cukup rendah kalau untuk GTX 1660 Ti ini. Oke, sekarang kita langsung uji saja guys ya. Sekalian kita lihat TDP-nya. Kita lihat pakai ini guys, alat pendeteksi wattmeter. Oke, kita langsung pasang saja. Sekira spesifikasinya sudah cukup ya guys ya. Oh iya,
port bagian. Nah, di sini dia pakai HDMI 2, terus DisplayPort, kemudian DVI di sini. Itu aja, terus punya fan 2, terus 8 pin power, terus GeForce GTX-nya, guys. Itu aja, guys. Simple. Kemudian di belakang sini ada backplate-nya cukup bagus, guys. Ada tulisannya TUF Gaming, kemudian ada segel garansi. Oke, itu aja, langsung kita pasang. Dan untuk komponen yang saya gunakan kali ini adalah untuk motherboardnya saya pakai motherboard dari Furion ya, Furion H61. Dan kemudian ini fan prosesornya pakai Deepcool yang biasa, prosesornya Core FF3470. Oke. RAM-nya 8 GB DDR3. Kemudian di sini ada SSD dan hard disk. SSD-nya di sini saya pakai PNY. Dan untuk harddisknya di sini WD ya, WD Blue 1 TB. PSU-nya di sini saya pakai PSU Aerocool ya, Aerocool 500 watt plus white. Nah, itu aja sih kayaknya. Oke, itu aja. Dan oke, kita langsung pasang VGA-nya guys ya. Dan buat kalian mau lihat spesifikasinya lebih detail, situ kalian cek saja di deskripsi. Dan di deskripsi itu semua saya sudah taruh perangkat-perangkat PC yang aku pakai di sini di konten sekarang ini, termasuk harga ini keyboard, monitor dan lain-lain ya guys ya. Oke, saya pasang dulu VGA-nya, lalu kita tes di gaming. Oke sobat YouTube, di sini saya sudah aktifkan ya guys ya, sudah jalan GTX 1660 Ti-nya guys ya. Oke, sekarang kita langsung ngetes ya. Seperti biasa di sini saya ngetes gaming gini aja guys ya. Dan sudah cukup untuk penjelasan spek-spek yang saya gunakan di sini ya. Kalian bisa cek saya di deskripsi untuk spek GTX 1660 Ti. Kalau penjelasan tadi belum lengkap, coba kalian buka di web Tech Power Up. Situ ada keterangan lebih detail untuk GTX 1660-nya. Di sini saya lagi update Genshin Impact, guys. Terus nah di sini saya sudah siapkan juga wattmeter ya guys ya, wattmeter. Nah, ini wattmeter untuk semua perangkat di sini guys ya. Untuk ngecek semua penggunaan komponen PC-nya guys ya. Tidak termasuk dengan monitor guys ya. Jadi dari PSU langsung kecolok di sini guys. Jadi ini hitungan untuk semua komponen yang ada di sini. Jadi totally ini kalau komponennya masih standar seperti itu dapatnya di 114 ya. Nah, ini mana watt terpakai. Oh, ini dapatnya di 52 watt guys ya, normal tanpa ngapa-ngapain, cuma gini-gini doang, cuma jalan-jalan kan. Cuman standar posisi seperti ini ya, belum jalankan game, belum ngapa-ngapain. Posisi standby di sini 52 watt. Oke, kita simpan ini di sini biar sekalian tadi dilihat. Bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Oke, jadi kalau kita tes di gaming sebentar, langsung kita lihat full load dari PC-nya guys. Ingat, PC-nya saja, CPU-nya saja, tidak termasuk dari monitor. Oke, untuk game pertama di sini saya coba GTA 5 guys ya, dengan settingan grafik 1920x1080 resolusi, kemudian di sini efisiensi off, terus kita ke kualitas di sini very high semua guys ya, semua very high. Di sini fresh rate-nya saya kasih 60 saja ya. Di 60. Oke, dapatnya di 90-an fps ya, jelas di atas 60 fps sampai 100 fps. Oke, 100 fps. Dan kalian bisa lihat di TDP full loadnya di watt
150-an watt guys, 160 sekitar 100 ya, 150-an. Cukup rendah juga ternyata di 100-an, 150-an. Padahal ini sudah set rata kanan sepertinya guys ya. Kemudian FPS-nya di 80-an, kinerja GPU-nya cuma di 37, CPU-nya di 90-an. Jadi kemampuan dari Vega-nya belum terkeluar 100% guys ya, baru di 40%-an. Ini untuk GTA 5 very high 1920x1080. Lah, saya salah jalan, cuk. Oke, saya lanjutkan di game The Witcher 3. Di sini settingan grafik 1920x1080. Coba saya kasih high saja. Oke, semua serba high di sini. Ya. Efficiency off tentu saja. Oke. Kita close. Oke, FPS-nya di 100-an. Wow, lumayan. Tapi agak sedikit nge-freeze ya guys ya. Karena prosesornya up sampai 100%. Begitu pula dengan Vega-nya 99%. Tapi kayaknya ini tidak terlalu guys ya. Jadi pengguna CPU-nya benar-benar di-push sampai 100%, sementara GPU-nya cuman di 90%. Sama-sama digunakan full guys ya. Dan untuk wattnya wah di 200-an di sini guys ya. Beda dengan GTA 5 tadi cuma di 150-an, ini di 223. Karena GPU-nya benar-benar full load di sini. GPU dan prosesornya. Jadi benar-benar meningkat wattnya. Lanjut di sini saya main game Cyberpunk 2077. Di sini settingannya apa ya? Saya belum cek di sini settingannya. Videonya, grafik. Di sini medium, coba saya kasih high. Oke, sudah high. Untuk grafik resolusi 1920x1080, efisiensi kita lepas saja guys ya. Off. Kita close, kita ke in game. FPS di 40-an. Ini setting high guys ya. Dan untuk FPS di 20-an guys ya, 30 max-nya. Oh, agak ngedet. Kalian lihat prosesornya sudah 100% ya, bottleneck banget di sini. Kelihatan, sementara GPU-nya cuma di 60%-an. Watt di 191 full load. Ini untuk Cyberpunk 2077 sangat bottleneck di sini pada prosesornya guys ya. Ya kalau di up sedikit prosesornya sebenarnya masih bisa lebih up lagi FPS-nya guys ya. Itu kan FPS-nya langsung ngedrop. Tapi untuk full load watt meter cuma di 190-an. Untuk Cyberpunk 2077 kualitas high. Oke, game berikutnya Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey. Di sini settingannya mana settingannya? Mana settingannya, Cuk? Ini option. Aduh. 1920x1080 untuk resolusi jelas. Oke, dan grafik di sini ada yang high, free high ya, saya gabung. Oke, efisiensi off tentu saja. Kita langsung close untuk game. Jadi ini 1920x1080, kualitas gambar very high. Gabung ya, high dan high saya mix. So totally kalian bisa lihat FPS-nya di 50-an ya. Secara grafis masih terus CPU-nya di 90%-an ya.
Kemudian kinerja CPU sudah di 80% untuk Assassin's Creed Odyssey. Untuk full load wattnya tadi 200 watt paling tinggi guys ya, paling tinggi 200 watt ya. Sini ya 200 watt, kalau misalnya 200 watt. Ini untuk Assassin's Creed Odyssey. Aduh, jatuh cok ya. Prosesornya benar-benar dipush ya 100%. Oke, lanjut. Di sini saya main Spider-Man Miles Morales guys ya. Di sini settingannya saya kasih apa nih? Display grafik 1920x1080, tentu saja untuk resolusi 1920x1080. Efficiency off. Kemudian di sini serba high guys ya. Kualitas gambarnya high. Ini serba high di sini, tapi efeknya saya off kan. Enggak apa-apa. Oke, sekarang kita oke, mulus 40 fps di sini. Oke, mulus, kualitas high. Ya kalau di daerah sini memang fps-nya di 30-an guys ya. Karena banyak gedung-gedung. Tapi kalau sudah di tempat-tempat tertentu yang kayak di mana nih bisa meningkatkan fps, tempat sepi. Nah, di sini bisa naik sampai 40-an fps. Oke, kinerja CPU-nya sudah 100%. Sementara GPU-nya lagi-lagi hanya di 40 fps, guys. Menarik di sini full load untuk wattnya 160 watt ya, paling tinggi 160 ya, tadi paling tinggi 160. Saya lihat gamenya lancar nih. Nothing problem untuk Spider-Man Miles Morales. Oke, kita turun di darat. Secara grafis oke guys, keren sih, walaupun banyak efek yang saya off-kan di kualitas high ini, tapi grafisnya masih oke. Lanjut, di sini saya main game God of War guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat FPS-nya 50-an. Kita cek dulu grafiknya guys ya. Settingan grafik di sini high ya guys ya, high. Di sini serba high semua. Display resolusi 1920x1080, render scale 90 dong. 100 janganlah, 90 aja lah. Oke, efisiensi tadi off ya. Oke, FPS di 50-an, kinerja prosesor di 100% ya. Tapi FPS-nya bisa sampai 60-an. Luar biasa. Luar biasa. Kinerja GPU-nya lagi-lagi di 80%-an ya. Watt meter di 200-an. Ya, 200 watt. Yup, kita ambil apa ini? Ya, ini Oke guys, di sini main game FIFA 2023 guys ya. Kita ke settingannya. Game setting, kemudian display konfigurasi 1920x1080 resolusinya, kemudian render quality di sini saya kasih high guys ya. High 1920x1080, kualitas gambar high. Kita langsung ke gamesnya saja langsung. Oke, sebelum kita play the game, sebaiknya kita lihat dulu animasinya guys ya, apakah bagus di sini animasinya. Dan biasanya kalau di PC-PC kentang itu animasinya langsung nge-lag patah-patah. Kalau di sini animasinya mantap guys ya. Di kualitas size 1920x1080, animasinya mantap.
Terus CPU-nya sudah 100% lagi dan FPS-nya di 30-an guys ya. Full load di sini wattnya di 213 watt. Oke, kita langsung resume match saja. Oke, grafisnya keren guys. Oh ya, karena di sini saya tidak punya stick, saya cuma punya pakai mouse, jadi saya tidak tahu main pakai mouse ini guys ya, dan keyboard. Nah kalian lihat saja lah di sini FPS-nya di 77, wow mantap, smooth sekali, dan GPU-nya di 43% saja kinerjanya, CPU-nya di 90-an guys. Untuk full load watt-nya di sini 170-an guys ya. Ini saya kurang tahu mainnya guys, karena dia harusnya aku pakai stick guys, tapi nggak ada stick aku. Oke, ke atas gini kali ya. Oke, jadi testing gamingnya cukup segitu guys saja guys ya. Saya tidak terlalu banyak untuk testing gaming menggunakan GTX 1660 Ti dan prosesornya Core i5 3470 ini. Cukup segitu saja guys ya untuk testing gaming kali ini. Tadi ada sekitar 7 game saja guys ya. Saya mau lanjut banyak game lagi, cuman melihat kondisi prosesornya yang agak kurang mampu mengimbangi dengan GTX 1660 Ti nya. Kalau game seperti FIFA 2023 tadi itu masih oke, atau game GTA 5 masih oke lah, masih bisa. Tapi pas main di Cyberpunk ya, game-game berat seperti Cyberpunk 2077 atau Assassin's Creed Odyssey, itu kelihatan sekali bottlenecknya guys ya. Oke, nah kita sudah lihat juga tadi watt meternya menggunakan ini, dan menurut saya cukup kurang ini ya, tidak terlalu banyak memakan listrik ya watt meternya. Tadi paling tinggi di 200-an watt ya. Tadi itu yang paling rendah di GTA 5 cuma 150 watt. Beda sekali sama RX 580 yang Asurix saya punya, itu rata-rata di atas 200-an guys ya. Tapi ya itulah tergantung ya VGA-nya. Kalau ini kan TDP-nya 120 watt, sementara Asurix di 185 watt TDP-nya. Ini cuma 120 ya. GTX 1660 Ti cuma 125 watt, sementara RX 580 Asurix itu 180 ya kalau nggak salah. Oke. See you next time. Nanti kita lanjut lagi udah coba gamingnya, mungkin saya up lagi prosesornya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan tetap rakit PC.